Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mades dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti sebagian besar dari kita pernah merasakan gangguan kesehatan kulit gitu ya. Kalau kulit kita itu gatal-gatal gitu ya, merah, bersisik, bengkak, apalagi mengeluarkan cairan. Aduh, pasti Anda tahu yang namanya eksim gitu ya. Nah, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami yang namanya eksim atau eksema. Nah, apa itu eksim dan penyebabnya adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang kesehatan kulit, ini berkaitan juga dengan rasa percaya diri ya. Kalau kulit kita, aduh kayaknya bersisik gitu ya, gatal, nggak bersih. Nah, ini pasti membuat kita jadi minder atau nggak percaya diri. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih gimana cara mengatasi rasa minder. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Pilih orang yang positif. Nah, terkadang kita ngerasa minder itu gara-gara ada orang-orang negatif yang ada di sekitaran kita. Apalagi kalau kita ngomongnya masa pandemi dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita dihadapkan pada orang-orang yang pikirannya selalu negatif terus gitu ya. Terus melihat sisi buruknya kita terus. Maka otomatis kita akan menjadi minder dan gak percaya diri. Nah, penting bagi kita untuk memilih lingkungan dan juga orang-orang yang positif yang tidak membuat kita minder tapi membuat kita lebih percaya diri. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Eksplorasi kelebihan. Setiap orang itu pasti punya kekurangan dan juga kelebihan. Kalau kita fokus pada kekurangan kita, ya kita akan minder terus gitu ya. Kita nggak akan percaya diri. Coba deh kita lebih fokus pada kelebihan kita. Kalau Anda nggak tahu kelebihannya apa, coba Anda tanyakan ke orang lain yang bisa melihat potensi yang ada di diri kita. Nah, selanjutnya kita harus eksplorasi kelebihan yang kita miliki supaya kita tidak minder dan lebih percaya diri. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Jangan pernah membandingkan. Ingat, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sama gitu ya. Meskipun kembar, identik, pasti ada satu hal saja yang berbeda. Nah, makanya jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi kalau kita lagi buka-buka sosial media gitu ya. Aduh, kok dia udah punya ini, kok dia udah berhasil. Nah, jangan pernah membandingkan. Karena kalau membandingkan, otomatis kita akan merasa kayak minder. Kok dia udah bisa begini, aku masih begini gitu ya. Jadi jangan pernah membandingkan. Anda adalah versi terbaik yang Tuhan ciptakan untuk Anda. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Cintai diri sendiri, ini juga menjadi sangat penting pemirsa. Ketika kita membandingkan orang lain, kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, maka otomatis kita akan merasa minder. Jadi coba melakukan semuanya dimulai dengan mencintai diri sendiri. Kita lanjut poin yang terakhir, kelima. Syukuri pemberian Tuhan. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting nih pemirsa. Ketika kita bisa mensyukuri pemberian Tuhan, maka kita akan merasa bahwa diri kita adalah versi terbaiknya kita. Jadi kita tidak bisa merasa minder lagi dan kita bisa percaya diri. Oke, itu dia tadi beberapa cara mengatasi rasa minder dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara untuk mengatasi rasa minder. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ivonne Hartato, MPASI Psikolog. Selamat pagi Mbak Ivonne, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Raden. Kabar baik, luar biasa. Semoga Kabar baik, semuanya juga dalam kondisi sehat ya. Amin. Terima kasih Mbak Ivonne atas doanya. Semoga Mbak Ivonne juga dan keluarga selalu sehat-sehat ya. Oke Mbak Ivonne, hari ini kita akan membahas tentang mengatasi rasa minder. Banyak dari kita yang akhirnya mungkin terjebak dalam satu situasi, kondisi lingkungan gitu ya, pergaulan yang membuat kita menjadi orang minder. Ataupun mungkin juga mindset yang membuat kita menjadi orang yang suka minder. Meskipun di sekeliling kita tidak ada judgment, tidak ada social judgment yang membuat kita menjadi minder. Tapi karena pola pikir kita atau karena rasa parnonya kita mungkin akhirnya membuat kita menjadi minder gitu ya. Nah, kita akan membahas beberapa cara untuk mengatasi rasa minder. Yang pertama adalah pilih orang yang positif. Seberapa besar atau seberapa pentingnya sih memilih orang yang positif dalam menciptakan rasa percaya diri dan tidak menimbulkan rasa minder ini Mbak Ivonne? Oke, baik. Jadi kan untuk minder itu sendiri sebenarnya merasa inferior gitu ya Mas Raden. Jadi merasa dirinya tidak kompeten, merasa dirinya kurang mampu gitu. Jadi akhirnya muncullah perasaan-perasaan gak nyaman dan kurang berani untuk mencoba akhirnya gitu. Nah, sebagai makhluk sosial, kita kan pasti akan hidup
berdampingan sama orang lain, mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya, pasti akan ada interaksi, ada penilaian, dan juga ada respon yang diberikan orang lain kepada kita gitu. Nah, kita bisa pahami bahwa hal-hal positif ataupun hal-hal negatif itu sifatnya dalam tanda kutip menular gitu kan. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan yang memang positif, secara nggak langsung sedikit banyak kita pun bisa merasakan energi positif yang ada di sana gitu. Nah sebaliknya ketika kita banyak interaksi dengan lingkungan yang mungkin cenderung negatif, kita juga bisa sedikit banyak terasa atau terbawa situasi itu gitu. Jadi bukannya mengkotak-kotakkan atau membedakan gitu ya, tapi kita juga boleh kok untuk memilih di mana kita mau menempatkan diri gitu. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memang bisa memberikan arahan positif, bisa memberikan masukan tapi tidak menjatuhkan gitu. Nah, di sini akan bisa membantu kita gitu, karena justru apa yang mereka sampaikan bisa membangun energi positif dari diri kita gitu. Mungkin ada beberapa hal yang akhirnya kita baru menyadari atau memahami setelah ada feedback positif dari orang lain gitu. Nah, jadi dukungan dan respon positif yang diperoleh dari lingkungan ini bisa membuat kita merasa diterima, merasa dipahami, sehingga rasa percaya diri pun jadi sedikit demi sedikit bisa meningkat gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, berarti memang menemukan orang yang tepat, menemukan orang yang positif, menghindari dari orang-orang yang negatif ini juga menjadi sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengatasi rasa minder gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih Mbak Yvonne. Eksplorasi kelebihan. Setiap orang pasti punya plus minus, ada kekurangan, ada kelebihan. Mungkinkah dengan mengeksplorasi kelebihan yang kita punya gitu ya, tanpa mengenyampingkan kekurangan kita ini bisa mengatasi rasa minder juga Mbak Yvonne? Oke, baik. Jadi gini, seringnya kita itu ketika kita merasa nggak yakin sama kemampuan diri kita gitu, akhirnya yang sering kali muncul adalah kita fokus sama kelemahannya kita gitu. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, kayaknya aku nggak setara dengan yang ini, dengan yang itu gitu. Jadi lebih banyak kita fokus ke kelemahan kita gitu. Karena mungkin kalaupun kita ngobrol sama orang mungkin ya akan lebih mudah bagi orang lain pun menyebutkan kelemahan dirinya gitu kan. Jadi kayak mungkin lebih fokusnya ke arah sana gitu. Nah ini yang mau kita bangun juga. Kita perlu memahami nih kelebihan diri kita sendiri gitu. Kelebihan itu nggak harus sesuatu yang spektakuler gitu kan, yang kayaknya jago main apa, bisa ini, bisa itu gitu. Bahkan hal-hal kecil pun bisa kita rasakan sebagai kelebihannya kita gitu. Nah jadi kita coba nih melihat hal-hal yang memang bisa jadi kekuatannya kita sekecil apapun itu, lalu coba kembangkan hal-hal yang memang masih bisa kita coba. Misalnya mencoba hal baru pun nggak masalah gitu kan. Siapa tahu justru dengan eksplorasi itu kita jadi tahu nih, oh ternyata kita punya potensi ya di bidang ini gitu. Nah ketika kita udah mulai menyadari, kita coba maksimalkan hal itu. Bisa misalnya dengan eksplorasi yang lebih, latihan yang konsisten, sehingga jadi semakin terasah nih kemampuan kita gitu. Terus kita bisa juga buat kayak list gitu, membuat daftar kelebihan apa sih yang sebenarnya kita rasakan atau yang pernah dapat feedback dari orang lain itu tadi gitu. Nah, hal apa yang masih perlu ditingkatkan gitu. Jadi kita bisa lebih aware tentang kondisi kelebihan diri kita. Seperti itu, Mas. Oke, jadi kita lebih aware dengan apa-apa yang menjadi kelebihan diri kita ya. Wah, ini sangat menarik sekali. Oke, kita lanjut poin yang ketiga nih Mbak Yvonne. Jangan pernah membandingkan. Nah, ini kayaknya agak sulit nih Mbak. Soalnya apalagi kalau membandingkan secara fisik langsung kayaknya memang sekarang nggak. Tapi kan sosial media, waduh, ini kalau udah ngeliat feed ya, postingan dari teman-teman kita, ih kok dia udah punya ini, punya itu. Akhirnya kayak ketika ada waktunya ketemu atau apa, jadi kita menjadi kayak rendah diri gitu ya, jadi minder gitu. Nah, apakah kemudian dengan tidak membandingkan bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri dan tidak minder ini Mbak Yvonne? Oke, baik. Ya, kalau kata pepatah kan seringkali kita merasanya rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya, kayak kelihatan lebih seger aja gitu ya. Nah, kita seringkali melihat bahwa apa yang dimiliki orang lain itu selalu lebih dari kita gitu. Hal itu yang akhirnya membuat kita jadi insecure, merasa nggak mampu, merasa nggak setara dengan yang lain gitu. Padahal kadang dalam beberapa kondisi, apa yang kita bandingkan itu nggak apple to apple gitu. Misalnya kayak kita membandingkan diri kita tapi sama selebriti misalnya gitu kan, kok dia enak ya bisa jalan-jalan ke sana ke sini atau apa gitu kan.
Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita belum tahu juga sebenarnya di balik itu seperti apa, perjuangannya dia sebesar apa sebelumnya gitu. Jadi kita membandingkannya kurang pas gitu ya. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami, tadi sebelumnya sudah sempat disampaikan juga sama Mas Raden bahwa setiap pribadi ini unik dan istimewa dengan segala aspek dalam hidupnya gitu kan. Jadi kita perlu juga melakukan apresiasi bagi diri kita sendiri, sekecil apapun itu. Misalnya hari ini aku ternyata bisa melakukan sesuatu yang baru ya gitu kan. Itu yang bisa kita apresiasi dari diri kita juga. Terus kita juga berikan afirmasi positif ke diri kita. Misalnya ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa bilang ke diri kita bahwa ternyata hari ini aku udah selangkah lebih maju misalnya gitu. Nah, kita juga bisa sebenarnya belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini artinya membandingkan tapi dalam sisi yang positif gitu kan. Jadi misalnya dari orang-orang yang mungkin punya pengalaman sebelumnya gitu. Nah, kita belajar dari mereka apa sih yang sebenarnya perlu kita tingkatkan gitu. Apa yang bisa kita lakukan kalau memang kita mau bangun, mau lebih baik lagi gitu. Dan kita pahami bahwa tiap orang punya proses, punya waktu dan perjalanannya masing-masing gitu. Jadi pergumulannya ataupun perjuangannya kita tentunya akan beda dengan perjuangannya orang lain. Nah, ketika misalnya beberapa hal yang membuat kita akhirnya jadi membandingkan, seperti misalnya media sosial gitu ya, kadang kan memang itu jadi ajang banget nih saat ini gitu kan. Kita juga bisa memberi batasan bagi diri kita sendiri ketika kita mau akses itu. Misalnya kita memang dalam kondisi nggak nyaman, mungkin lebih baik kita istirahat sejenak dari medsos ini gitu kan. Kita bisa lakukan hal lain yang mungkin bisa lebih membuat kita nyaman gitu. Berarti harus pinter-pinter ngerem gitu ya, untuk kemudian, ya sometimes ya bisa lah untuk memotivasi gitu ya. Kadang-kadang lihat ke atas, oke untuk motivasi. Kadang-kadang lihat ke bawah untuk bersyukur seperti itu. Tapi jangan kebanyakan lihat atas, terus sampai lihat ke bawah. Nanti yang ada malah jadinya demotivasi, bukan motivasi ya. Oke, kita lanjut poin yang keempat nih Mbak Yvonne. Cintai diri sendiri. Nah, setelah yang tadi 1, 2, 3, memang ada waktunya kita untuk ya udah ini yang terbaik versinya kita harus mencintai apa yang kita miliki. Ini menjadi sangat penting untuk mengatasi rasa minder nih Mbak Yvonne, atau gimana? Ya, oke. Jadi mencintai diri sendiri itu kan artinya kita bisa menerima perasaan bahwa kita merasakan kondisi tertentu gitu. Jadi mencintai diri sendiri ini bukan berarti kita kayak egois ataupun memikirkan diri kita sendiri aja gitu ya. Tapi kita merasa nyaman dengan kondisi diri kita, terus kita memahami semua hal yang memang kita miliki, yang memang kita rasakan gitu ya, dan tahu apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita tahu kemampuan kita, tapi juga nggak yang cuma pasrah dan akhirnya ya udah begitu aja gitu. Tapi kita juga punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu, supaya memang diri kita ini tetap bisa berkembang. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, misalnya kita coba ambil waktu khusus untuk terkoneksi dengan diri sendiri secara rutin gitu, mungkin istilahnya kayak me time juga gitu kan. Terus bangun rasa nyaman ke diri kita sendiri, lakukan perubahan serta aktivitas yang memang bikin kita nyaman dan bisa jadi memahami diri kita secara lebih dalam gitu. Nah, ketika kita memahami diri kita secara lebih dalam, kita akan bisa lebih yakin akan kemampuan diri kita. Jadi kita juga bisa lebih kenal sama diri kita dan mungkin mendorong ataupun menantang diri kita untuk lebih maju gitu. Oke, push to the limit gitu ya. Jadi mencintai diri sendiri untuk mengapresiasi, bukan untuk selfish ataupun egois gitu ya. Oke, poin terakhir yang menjadi pamungkasnya adalah syukuri atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini nikmat terbaik diri kita dan ini membuat kita menjadi lebih percaya diri dan tidak minder. Syukuri pemberian Tuhan. Gimana nih Mbak? Ya, oke. Nah, tadi mungkin beberapa juga udah kita sebutkan sebenarnya gitu ya. Kadang kita lebih seringnya kan fokus sama apa yang kita nggak punya, apa yang mungkin kurang dari kita gitu. Nah, selalu jadinya merasanya ada aja gitu yang kurang. Nah, padahal mungkin kita bisa belajar nih sedikit demi sedikit, lihat kembali sekitar kita, rasakan apa yang masih bisa kita
lihat, apa yang masih bisa kita dengar, apa yang masih bisa kita lakukan. Sesimpel apapun itu gitu. Jadi kita bisa membangun rasa berkesadaran gitu. Misalnya ketika kita makan, oh kita bisa mensyukuri bahwa hari ini kita masih bisa menikmati makanan nih gitu kan. Ataupun kalau misalnya kayak kita menjalani hari-hari, oh ternyata hari ini sudah bisa terlewati walaupun misalnya berat gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita bangun dengan kita berkesadaran dengan kondisi kita saat ini gitu, bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita alami atau rasakan memang adalah setiap proses hidup kita gitu. Oke, Seperti berarti itu Mas Raden. Oke, berarti apapun yang kita lalui semuanya adalah proses, semuanya sudah diatur gitu ya. Dan ini menjadi perjalanan yang sangat penting. Jangan pernah tidak menghargai diri sendiri, tapi apapun yang terjadi sama diri kita, ini adalah yang terbaik versi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan pernah minder, kita harus terus percaya diri. Terima kasih Mbak Ivonne Hertarto, MPASI Psikolog, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semua tetap pede dan juga tetap semangat menjalani hidup. Selamat pagi, terima kasih Mbak Ivonne. Ya, terima kasih Mas Raden. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, eksema atau eksim dan penyebabnya seperti apa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kalau kita ngomongin tentang penyakit kulit gitu ya, ini menjadi salah satu hal yang kadang bikin kita jadi kayak segmen sebelumnya ya, kita ngerasa minder, nggak percaya diri seperti itu. Karena kan orang lihat, ih kok kulitnya gitu, kok kulitnya bersisik gitu ya. Nah makanya kita harus bisa menjaga kesehatan kulit kita dengan baik. Nah untuk membahas tema kita hari ini, eksema atau eksim dan penyebabnya seperti apa, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Hadi Firmansyah S, SPKK MK, spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Hadi, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Raden, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dr. Hadi. Alhamdulillah, terima kasih. Baik juga dok. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit kulit yang mungkin bagi kita orang Indonesia yang tinggal di daerah tropis mungkin ada sering kasusnya lumayan tinggi juga nggak sih dok prevalensinya ketika kita ngomongin tentang penyakit eksim atau eksema ini dok? Ya benar Mas Raden. Eksim atau nama lainnya orang mungkin lebih kenal eksim ya, tapi sebetulnya dari sinonim dari eksim itu adalah dermatitis. Dermatitis ini merupakan penyakit kulit yang mungkin dari 10 besar penyakit yang terjadi di rumah sakit ini paling tinggi. Ya mungkin bisa nomor 1, nomor 2 atau 5 besar penyakit kulit itu pasti banyak disebabkan oleh eksim. Berarti prevalensinya luar biasa tinggi kalau nggak nomor 1, nomor 2 ya dok ya. Oke, kalau gitu yang dimaksud dengan eksim ini apa sih dok? Ya. Sebetulnya dari definisi eksim sendiri, ini merupakan suatu peradangan kulit yang terjadi pada lapisan kulit atas. Sifatnya ini non-infeksi, jadi bukan akibat infeksi bakteri, virus, ataupun jamur, tapi karena faktor respon tubuh yang terjadi akibat paparan faktor endogen dan faktor eksogen. Oke. Kalau dari jenisnya sendiri ada nggak sih dok? Maksudnya eksim ini eksim yang seperti ini A, B, C gitu dok? Atau sebenarnya semuanya ya eksim gitu? Ya benar. Sebetulnya eksim itu banyak bentuknya, bahkan bisa sampai puluhan. Jadi eksim itu bentuk-bentuk eksim ini terjadi, penyebabnya pun akan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan salah satunya eksim yang disebabkan karena yang sekarang ini pening ini ya, dermatitis kontak atau pajangan iritan dan alergi, ini bentuknya pun akan berbeda-beda dengan eksim-eksim yang lain. Seperti itu Mas Raden. Oke. Nah, yang akhirnya kemudian menimbulkan ini muncul di kulit ini apa sih dok? Sehingga dari tadi kan ada bakteri dan lain sebagainya, hingga akhirnya muncul di kulit itu, dan bentuknya seperti apa sebenarnya? Ya, mungkin dari gejala atau bentuk dari eksim, mungkin awalnya gejala dari eksim itu bisa berupa gatal, bisa gatal ringan, sedang, ataupun berat. Itu pun tergantung dari bentuk-bentuk eksim tersebut. Kemudian akan membentuk ruam seperti bercak merah
Ya, awalnya bercak merah, mungkin agak sedikit bengkak, kemudian disertai mungkin beruntusan, atau nanti berlanjut ke mungkin basah atau akibat garukan yang terus-menerus sehingga kulitnya lecet, bahkan sampai kulit tersebut menebal sehingga terasa kasar dan berwarna agak kehitaman, seperti itu. Bicara tentang tingkat keparahannya, Dok, maksudnya kayak ada yang cuman sisik-sisik kecil gitu ya, atau kemudian yang ringan, sedang hingga ke berat, Dok, kalau kita lihat kasusnya yang terjadi selama ini. Oh iya, untuk tingkat derajat keparahan eksim itu memang tergantung dari bentuk atau lesi eksim, ya. Kemudian juga tergantung dari luasnya atau meluasnya area eksim tersebut ke seluruh tubuh. Bahkan ada eksim yang sampai meluas kalau apabila tidak ditangani secara baik, itu meluas hampir ke seluruh tubuh. Jadi luas sekali. Iya, ya justru itu yang mungkin memang sangat berbahaya kalau tidak segera dilakukan penanganan. Jadi derajat keparahan bahkan ada beberapa tipe eksim yang memang untuk pengobatannya itu tergantung dari derajat keparahan. Mereka membagi derajat keparahan eksim tersebut ada yang ringan, sedang maupun berat. Seperti itu. Oke, ringan, sedang hingga ke berat seperti itu ya, Dok ya. Nah, kalau pertanyaannya kan tadi dokter menyebutkan juga tergantung nih dari beberapa titik atau area di tubuh kita yang mengalami eksim kan, bisa jadi yang di satu spot khusus atau bahkan bisa menyeluruh gitu. Nah, pertanyaannya di bagian tubuh mana sih, Dok, yang biasanya sering muncul eksim gitu? Kalau kita melihat prevalensi kasus yang terjadi di Indonesia ini biasanya di bagian tubuh mana yang akhirnya ini entah di tangan atau di lipatan atau di mana yang akhirnya sering muncul eksim. Nah, apakah kemudian tempat-tempat ini kenapa akhirnya sering timbul eksim? Apakah kemudian karena tempatnya atau area ini lembab atau kering atau apa ini, Dok? Ya, pada dasarnya eksim itu bisa muncul di seluruh tubuh kita. Oke. Jadi tergantung dari pajaran-pajaran atau faktor-faktor eksogen yang terpapar pada daerah kulit kita. Tapi memang ada beberapa predileksi atau tempat yang paling sering terjadi pada dermatitis atau eksim tersebut. Misalkan contohnya pada daerah-daerah lipatan tangan, lipatan kaki ataupun lipatan leher. Itu merupakan daerah-daerah kulit yang sangat sensitif. Jadi apabila terpapar paparan bahan-bahan iritan ataupun alergen, dia akan terjadi peradangan kulit. Tapi pada dasarnya bukan hanya daerah lembab, tapi di mana tempat kulit tersebut terpapar bahan iritan. Misalkan ya seperti saat ini, orang yang sering cuci tangan dengan antiseptik, kemudian sabun deterjen, tentunya akan menimbulkan peradangan-peradangan kulit pada daerah-daerah telapak tangan. Seperti itu. Oke, nah ini kalau barusan dokter menyebut kita sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer atau kena deterjen juga, apalagi di masa pandemi kan intensitas kita frekuensinya jadi lebih banyak nih, Dok. Apakah kemudian ini bisa malah justru menimbulkan kasus yang baru menuju ke eksim atau seperti apa? Atau ada kondisi khusus yang akhirnya ketika kita terpapar deterjen dan lain sebagainya ini membuat tangan kita rentan mengalami eksim, Dok? Ya, eksim yang terjadi akibat paparan tadi ya, septik itu disebut dermatitis kontak, bisa dermatitis kontak iritan ataupun dermatitis kontak alergi. Pada orang-orang atau pasien-pasien yang kulitnya sensitif terhadap bahan-bahan tersebut, tentunya memang sebaiknya harusnya dihindari. Atau kita bisa mencegah, misalkan akibat mungkin ya terlalu sering menggunakan antiseptik, kulitnya akan mengalami rasa kering. Betul. Atau terkelupas atau bersisik. Betul. Nah, kita sebenarnya bisa mencegahnya yaitu dengan cara mengoleskan pelembab pada daerah kulit yang kering atau bersisik tersebut. Oh, berarti kalau kulitnya sensitif sehingga kena antiseptik lain sebagainya mudah kering, bisa diatasi dengan cuci tangannya pakai sabun kali ya, Dok ya? Ya, sabunnya mungkin kita bisa memilih sabun-sabun yang hipoalergenik atau mengandung pelembab tinggi. Contohnya yang lebih aman itu sabun-sabun bayi, itu boleh. Sabun-sabun bayi ya. Jadi tidak ada excuse, aduh saya nggak bisa cuci tangan nih selama pandemi gitu. Tapi tetap harus cuci tangan ya supaya menjaga kesehatan kita. Ya. Nah ini juga yang jadi dikhawatirkan oleh kita semuanya, Dok. Kalau kita ngomong penyakit kulit kan, aduh ini pasti menular deh gitu kan. Takut ketularan deh. Nah kalau eksim sendiri ini satu jenis penyakit yang menular atau tidak, dan kalaupun menular ini medianya apa ini, Dok? Iya, pada dasarnya eksim itu sebetulnya penyakit kulit yang tidak menular. Oke. Jadi memang banyak masyarakat yang salah persepsi kalau eksim itu bisa menular. Eksim ini sebetulnya bukan menular.
Tapi memang bisa tergolong penyakit yang genetik atau bisa diturunkan. Ya mungkin orang tuanya mungkin punya bakat eksim, ya. Kemudian anaknya bisa kemungkinan mempunyai peluang untuk mempunyai bakat eksim tersebut. Seperti sebetulnya bukan penyakit penular. Oh, berarti kalau ada kontak fisik dengan pasien eksim sendiri aman ya, Dok ya? Aman, ya. Aman saja. Lalu seberapa besar kemungkinan genetik ini diturunkan dari orang tua ke anak, Dok? Ataukah kemudian ada potensinya besar, bibitnya ada, tapi ketika mungkin dipicu dengan faktor risiko yang lain hingga akhirnya dengan paparan eksogen tadi ya, hingga akhirnya ya bibitnya ini mungkin dari 10% bisa jadi 30-40% potensinya gitu, Dok? Iya, mungkin kalau bicara genetik atau diturunkan, ini tergantung dari memang gen pembawanya. Ya, misalkan contohnya gen pembawanya itu dari ayahnya atau dari ibunya atau dari salah satu. Itu kemungkinan peluang yang diturunkan ke anak biasanya sekitar 50%. Tapi kalau misalkan gen pembawanya dari dua-duanya, dari ayahnya juga punya genetik eksim, ibunya juga genetik, ini peluangnya lebih besar. Mungkin bisa sampai 80%. Tapi bagaimana kalau misalkan dari ayahnya tidak ada riwayat eksim, ibunya juga tidak ada riwayat eksim? Kita tidak akan tahu genetik pembawa dari orang tuanya, mungkin dari kakeknya atau dari leluhur-leluhurnya. Itu kemungkinan bisa juga diturunkan, tapi peluangnya lebih kecil, mungkin sekitar 25%. Seperti itu. Oke, berarti memang harus cross check juga ya ketika orang mengalami eksim, apakah ini turunan dari orang tuanya atau emang ada jalurnya dari atas gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang eksim, penyebabnya, dan nanti kita akan membahas tentang gimana sih cara mencegah dan juga mengobati dari eksim ini sendiri gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar masalah gangguan kesehatan kulit atau eksim gitu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar eksim, penyebabnya apa, gimana cara ngobatinya, nah Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah S, SPKKMK, spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Cikarang. Kita lanjut lagi, Dr. Hadi. Dok, ini kan kalau aku pernah baca di artikel nih, Dok, ada katanya eksim ini yang dia itu sampai ada nanahnya terus pecah gitu, Dok. Nah, itu berbahaya nggak sih, Dok, kondisi yang seperti ini? Kayaknya serem banget nih gitu. Iya, jadi sebetulnya begini. Jadi eksim apabila kita tidak ditangani secara baik atau dibiarkan saja oleh pasien tersebut akan mengalami komplikasi yang terjadi, mungkin akibat kerusakan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerusakan kulit, sehingga barier kulit, pertahanan kulit kita ini akan terbuka. Nah, di sini akan memberikan peluang pada mikroorganisme-organisme seperti bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, apabila terjadi infeksi yang dimaksud ya, infeksi bakteri tentunya akan menimbulkan nanah atau cairan-cairan warna kekuningan atau kehijauan ya. Dan tentunya kalau misalkan dibiarkan terus-menerus justru akan menimbulkan luka yang akan semakin lebar dan justru akan membahayakan. Seperti itu, Mas Adi. Oke ya, memang ini sangat membahayakan sekali kalau warnanya kuning sampai hijau tadi, Dok. Serem banget gitu, Dok ya. Oke, Dok, sebelum lanjut nanti akan saya tanyakan ini kalau pecah ini bisa jadi borok atau enggak, tapi sebelum membahas ini kalau pecah jadi borok atau enggak, ini ada penelpon, Dok. Kita akan angkat terlebih dahulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Pak Baso di Sulawesi Selatan, Wajo. Pak siapa, Pak? Pak Baso di Sulawesi Selatan, Pak Baso. Oke, di Sulawesi Selatan ya, Pak ya. Silakan, Bapak. Iya. Begini, Dok. Saya mau, karena saya ini sudah lama sekali kena penyakit kulit. Kurang lebih 10 tahun. Ini penyakit jasad saya. Nah, jadi mohon mudah-mudahan bisa diberikan petunjuk. Karena begini, penyakit saya ini terjadinya kering dan gatalnya luar biasa.
hampir tidak bisa ditahan. Jadi mungkin dokter bisa memberikan petunjuk. Saya kira saya bagaimana, mungkin ada obat kah atau bagaimana yang saya bisa berikan punya badan. Karena ini penyakit saya sampai 1 badan. Bahkan sudah pernah terjadi, sudah 3 kali terkelupas dan lepas saya punya kuku kaki dengan tangan. Bahkan kulit telapak kaki dan tangan terkelupas juga. Jadi mungkin sementara mungkin bisa diberikan petunjuk atau bagaimana, Dok? Oke. Kalau boleh tahu Pak Baso usia berapa sekarang, Pak? 50-an. 50-an. Oke, Dokter Hadi sudah jelas atau belum, Dok? Ini kulitnya kering gitu ya, gatal, bahkan sampai mengelupas sekujur tangan, bahkan kukunya juga sempat terkelupas juga gitu. Selama 10 tahun lebih ini, Dok. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas, Dok? Kalau boleh bertanya dengan Pak Baso, ini sempat membaik setelah diobati dengan dokter atau memang tidak pernah membaik atau kambuh-kambuhan, Pak? Biasa pernah membaik, cuma tidak terlalu lama, palingan sekitar 3-4 bulan timbul kembali. Dan terserah, Dok, saya diberikan obat namanya MTS. Tapi tidak terlalu lama, masa kerjanya palingan 4 bulan mulus. Tapi setelah itu bila mana datang lagi kayaknya panas, saya punya badan, naik lagi merah-merah. Langsung menebal, setelah itu terkelupas lagi. Oh, oke. Ini kondisi kulitnya dia menebal atau bersisik, Pak Baso? Naik menebal dan bersisik. Oh, menebal dan bersisik ya. Oke, Dokter Hadi sudah jelas, Dok? Iya, mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Baso yang ada di Sulawesi Selatan. Kita akan coba jawab bersama dengan Dokter Hadi ya. Terima kasih Pak Baso dan semoga sehat terus ya Pak ya. Terima kasih, salam untuk keluarga di rumah. Kita lanjut, Dokter Hadi. Bagaimana nih Pak Baso di Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari gejala aja yang disampaikan oleh Pak Baso dengan keadaan kulitnya yang bersisik, mengelupas hampir seluruh tubuh, dan dialami lebih dari 10 tahun, sudah berobat tapi mungkin tidak ada perbaikan dan lain-lain. Memang ini suatu gejala yang sedikit kompleks dan memang memerlukan pemeriksaan ya lebih lanjut ya. Pemeriksaan tersebut mungkin memang harus dilakukan secara langsung ya. Dengan cara mungkin wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, lihat ruam kulitnya seperti apa. Kalau memang tidak ada petunjuk mungkin bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Tapi kalau kita mungkin mengambil sedikit kesimpulan di sini ya, mungkin hal yang mungkin bisa dilakukan, yang pertama kalau memang ini suatu eksim atau eksim yang meluas, mungkin dari dokter sudah didiagnosis dengan eksim tapi ternyata lesinya tidak membaik bahkan meluas, kemungkinan ini akan kambuh-kambuhan memang. Eksim itu memang diobati bisa membaik tapi bisa kambuh kembali ya. Dan untuk penanganan awal mungkin seperti yang disampaikan Bapak, apabila kulitnya terkelupas dan lain-lain, sebenarnya kita bisa menggunakan pelembab terlebih dahulu saja. Karena prinsipnya ketika kulit kita kering, mengelupas, itu kulit memerlukan pelembab. Pelembab bisa dioleskan pelembab-pelembab mungkin seperti Vaseline ataupun pelembab-pelembab yang lain. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, berarti apakah kemudian kalau tadi kasusnya Pak Baso ini kan ketika diobati ya Dok ya, ini kan hilang mulus gitu. Ketika mungkin obatnya sudah tidak dikonsumsi lagi, ini muncul lagi. Apakah kemudian penyakit kulit yang seperti ini sifatnya atau rekurensinya akan terus terjadi Dok? Akan kambuh lagi setelah tidak konsumsi obat? Adakah kemudian mungkin ya kita harus konsultasi juga sih ya, harus cek juga langsung. Tapi bisa disembuhkan secara total nggak sih Dok kalau dilihat secara sekilas aja dari penyakitnya Pak Baso ini? Ya, kalau mungkin penyakitnya memang suatu eksim yang meluas, dengan pengobatan memberikan perbaikan. Tapi untuk eksim sendiri ya sebetulnya kita tidak bisa prediksi. Kita tidak bisa prediksi apakah eksim ini akan hilang total atau akan kambuh-kambuhan. Itu pun tergantung dari faktor-faktor endogen dan eksogen tersebut. Contohnya misalkan kalau memang dia kambuh ketika dia terpapar sesuatu, atau dia kambuh apabila
terpapar bahan-bahan alergi. Ya, apabila terpapar dia kambuh. Tapi kalau dia hindari bahan-bahan alergi tersebut, bahan-bahan iritan tersebut, dia nggak kambuh. Jadi kita memang nggak bisa prediksi, dan memang tingkat rekurensi eksim ini tergantung juga dari paparan-paparan bahan-bahan iritan dan alergi tersebut. Oke, gitu. Berarti penting juga bagi kita gitu ya, atau seperti kasusnya Pak Baso untuk mengecek juga ya dok, mungkin ada alergi makanan tertentu atau enggak gitu bisa ngefek juga dok? Kalau memang indikasinya atau kita curigai ke arah alergi makanan mungkin bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang pencetusnya mungkin di luar itu, mungkin ada pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan yang lain. Gitu. Oke, berarti penting juga ya untuk kemudian kita tahu faktor risikonya apa gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang makanan ini mungkin Pak Baso, makanan satu ini bisa memicu gitu ya dok ya terjadinya eksimnya lagi gitu ya setelah mungkin mengonsumsi obat. Nah penting juga mungkin tadi kita juga lupa tanya ke Pak Baso juga apakah sudah konsultasi ke dokter kulit juga atau belum gitu ya dok ya. Nah untuk memastikan bahwa ini benar eksim dan bagaimana cara mengatasinya memang penting bagi Pak Baso dan keluarga juga untuk membawa ke dokter kulit untuk ya didiagnosis seperti apa gitu ya dok ya. Oke, baik, terima kasih Pak Baso yang ada di Sulawesi Selatan sudah dijawab oleh Dokter Hadi ya. Oke, kita lanjut lagi dok. Dok, tadi kan kalau ngebahas yang tadi sebelumnya ada keluar cairan, ada keluar nanah, kuning sampai hijau gitu ya dok ya. Apakah kemudian ketika keluar itu cairan plek setelahnya akan jadi borok dok? Ini kan agak serem juga karena sana aku juga pernah baca artikel kayak gitu dok. Iya. Ya, kalau ketika keadaan kulit kita mengalami infeksi ya, terutama infeksi bakteri sehingga menimbulkan nanah, infeksi tersebut akan merusak jaringan kulit. Mulai dari infeksinya dari permukaan atas, kemudian kalau tidak diobati dia akan menggerogoti kulit-kulit bagian bawah, sehingga akan menimbulkan ruangan. Nah itu sehingga akan menimbulkan mungkin namanya bisul. Ya, bisul itu ada cairan di dalam rongga bawah kulit ya, yang sifatnya isinya nanah. Nah, apabila kerusakan kulit itu sampai ke dalam, tentunya akan menimbulkan tadi yang disebut sama Mas Aden borok atau luka ulkus atau borok yang mungkin agak bisa hanya di borok yang di permukaan ataupun borok yang agak ke dalam. Nah, seperti itu. Oke, dok, kalau ini kasusnya terjadi pada bayi dok, apakah kemudian ini beneran eksim yang memang sering terjadi pada orang dewasa atau sebenarnya ini efek kayak pemakaian popok sehingga terlalu lembab sehingga muncul ruam dan lain sebagainya dok? Apakah kemudian pemberian kan biasanya kalau ibu-ibu terjadi ruam dan gatal-gatal langsung dikasih bedak dok? Apakah ini jenis eksim juga atau seperti apa sih dok? Ya. Untuk eksim sendiri sebetulnya bisa mengenai segala usia ya, mungkin dari bayi sampai orang tua, sampai lansia dan lain-lain. Tapi kalau tadi yang dibicarakan oleh Mas Aden mengenai dermatitis popok, ini merupakan suatu eksim yang memang sifatnya mungkin terlokalisir akibat pemakaian popok ya. Eksim ini akan membentuk ruam kemerahan yang mirip dengan popok. Ya. Penyebab dari eksim popok ini sebetulnya akibat dari paparan-paparan mungkin dari kencing bayi ataupun kotoran-kotoran bayi yang lama terpapar. Jadi popok yang dibiarkan banyak kencing, banyak feses atau kotoran itu akan menempel di kulit. Nah, kulit ini akan teriritasi sehingga menimbulkan ruam merah. Atau bisa juga ruam merah itu ditimbulkan akibat dari iritasi dari popok tersebut. Atau keadaan lembab yang diakibatkan karena tertutup popok tersebut. Kelembapan juga berpengaruh dan akan bisa menimbulkan komplikasi lain seperti infeksi jamur. Untuk penanganannya memang untuk mungkin para ibu-ibu almarhumah sering mengoleskan bedak ya. Bedak prinsipnya ini sebetulnya mengurangi gesekan dari bahan-bahan iritan. Boleh-boleh saja digunakan, tapi lebih tepatnya mungkin lebih bagusnya menggunakan pelembab. Oke, berarti harus sering cek-cek gitu ya dok. Ya, oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok. Aku bacakan ya dari @rinanugraha. Saya ada alergi kecil dan berniat mau tes alergi. Tes alergi apa yang pas ya dok ya untuk mendeteksi eksim? Gimana ya dok? Mbak Rina ini ya. Ada alergi kecil dan berniat mau tes alergi. Tes alergi apa yang pas buat mendeteksi eksim? Baik. Untuk sebelum melakukan tes alergi, tentunya lebih baik jangan melakukan tes alergi sendiri. Tentunya harus didampingi atau dikonsultasikan terlebih dahulu oleh dokter spesialis kulit.
ya nanti dokter spesialis kulit akan mengarahkan tes alergi apa yang cocok atau tes alergi apa yang mungkin dicurigai pada pasien-pasien tersebut. Tes alergi bermacam-macam, bisa tes alergi yang sifatnya hanya mendeteksi makanan. Makanan, memang kan banyak kalau di Indonesia mungkin ya, penyebab makanan itu juga bisa memicu alergi. Kemudian juga bisa melakukan tes alergi yang sifatnya alergi hirup atau alergi udara seperti debu-debu, debu tungau, debu-debu hewan, debu-debu tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Itu sebaiknya kalau melakukan tes alergi harus didampingi atau konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, berarti memang sebelum melakukan tes alergi harus konsultasi dulu ke dokter spesialis kulit gitu ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips gitu ya, cara mencegah terjadinya eksim atau ya meminimalkan risiko terjadinya eksim gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, eksim dan penyebabnya seperti apa ya. Kalau tadi kita udah ngomong ini sama Dokter Hadi, eksim itu apa, penyebabnya apa gitu ya, terus kemudian pengobatannya dan lain sebagainya. Nah di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya eksim ya. Masih bersama dengan Dokter Hadi Firmansyah S, SPKK MK, spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Cikarang ya dok ya. Kita bahas dok yang pertama, untuk mencegah eksim, ini ada hubungan kelola stres dengan baik dengan eksim ini gimana dok? Maksudnya, adakah hubungan antara stres dengan eksim ini sendiri dok? Secara tidak langsung mungkin? Ya benar Mas Adrian. Ternyata memang stres dengan timbulnya gatal atau terjadinya eksim itu ternyata berhubungan. Dan bahkan eksim yang paling sering terjadi ini bisa dikaitkan dengan stres. Jadi tips pertama untuk mungkin pasien-pasien yang menderita eksim, yang pertama harus hindari dulu, kelola manajemen stres. Jadi hindari stres. Iya. Oke, apa mungkin kalau lagi stres kan kita suka gini dok, aduh stres nih, nggak ada mungkin ya dok ya, itu cuma refleks aja. Oke, berarti stres sangat penting ya. Oke, itu dari sisi psikologisnya. Oke, kita lanjut yang poin kedua dok, hindari makanan pemicu alergi. Nah, untuk mereka-mereka yang punya riwayat alergi makanan tertentu, berarti memang harus benar-benar diwanti-wanti untuk jaga atau kontrol banget ya dok, karena ini bisa berujung pada eksim gitu dok. Ya benar, ini dikhususkan untuk orang-orang atau pasien-pasien yang memang dia mempunyai riwayat sensitif terhadap makanan-makanan tertentu. Ya kalau memang sudah ada riwayat, tentunya harus dihindari. Tapi kalau memang mungkin tidak ada riwayat, ya boleh-boleh aja. Makanan-makanan yang bisa menimbulkan memicu alergi biasanya pada makanan-makanan yang protein tinggi seperti ikan laut, kuning telur, kacang dan lain-lain. Tapi itu tidak untuk pada umumnya ya, untuk pada pasien umumnya, tapi ini hanya ditujukan pada pasien-pasien yang memang punya riwayat atau hipersensitif pada makanan-makanan tersebut. Oke, punya riwayat atau hipersensitif pada makanan-makanan tersebut. Dok, misal ada satu orang dengan alergi makanan tertentu, terus kemudian dia tetap nakal, bandel gitu ya dok, makan terus, sehingga ada garuk-garuk terus, gatal-gatal. Ini awalnya alergi, ini bisa berujung pada eksim nggak sih dok, someday nanti gitu? Bisa, ada hubungan antara alergi makanan dengan eksim. Ini yang biasanya disebut dengan dermatitis atopik. Ini berhubungan dengan alergi makanan. Jadi ketika dia makan makanan yang sifatnya alergen atau sensitif terhadap badannya, justru akan menimbulkan rasa gatal, bercak kemerahan, dan akhirnya timbul garukan-garukan sehingga menimbulkan eksim. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya dok. Hindari sampo atau sabun pemicu alergi. Nah, mungkin ini tadi seperti bahas juga kalau masa pandemi itu kayak antiseptik atau lain sebagainya, deterjen yang membuat kita jadi lebih terpapar ini faktor eksogennya gitu ya dok ya? Ya, ini juga hampir sama dengan pasien-pasien yang mungkin memang tidak pada umumnya, tapi khusus untuk pasien-pasien yang kulitnya memang hipersensitif terhadap bahan-bahan iritan seperti deterjen, antiseptik. Sebetulnya bisa kita hindari ataupun bisa kita cegah. Jadi sebelum menggunakan antiseptik atau deterjen, bisa melindungi dengan sarung tangan. Ya kalau mungkin paparannya deterjen, kita bisa melindungi dengan sarung tangan. Tapi kalau antiseptik, harus mencuci dengan antiseptik. Ketika sudah mencuci dengan antiseptik, kita bisa mengoleskan pelembab untuk mencegah kulit terjadinya kekeringan pada kulit sehingga menimbulkan eksim.
Gitu. Oke ya, berarti memang bisa diantisipasi gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah cegah perubahan suhu ekstrem. Maksudnya berpindah dari satu tempat yang mungkin dingin banget ke panas banget, ini bisa berpengaruh juga dok? Ya, untuk suhu ekstrim memang dua-duanya bisa. Ya mau dingin atau panas bisa memicu terjadinya ekstrim. Pada suhu panas mungkin kulit akan lebih gampang terbakar, gampang kemerahan, ya. Disarankan untuk pada suhu yang panas tersebut, disarankan pasien atau masyarakat bisa melindungi mungkin dengan tabir surya fisik, ya, bisa menggunakan payung ataupun bahan-bahan untuk pelindung kulit, atau bisa juga menggunakan tabir surya atau sunblock. Gitu. Sementara untuk suhu ekstrim yang dingin itu akan mengakibatkan kulit akan lebih menjadi kering. Ya, tadi sama, untuk mencegahnya tentunya ketika kulit kita kering harus menggunakan pelembab atau moisturizer. Oke, berarti itu bisa diantisipasi juga dengan sunscreen dan lain sebagainya tadi ya dok ya. Yang terakhir dok, jangan mandi dengan air terlalu panas. Nah ya, kalau mandi sih air hangat gitu ya kali ya dok ya. Tapi kalau kehangatannya bisa lebih menuju ke panas, ini juga nggak baik untuk kesehatan kulit ya dok ya? Ya betul, apalagi saat-saat pandemi seperti ini, orang menganggap bahwa mandi dengan air panas itu membunuh virus, membunuh bakteri. Tapi sebetulnya itu hal yang salah. Ya, jadi suhu panas ketika kita mandi, kulit akan mengalami mungkin penguapan ya, evaporasi, sehingga kulit akan cenderung setelah mandi pasti kulit akan terasa lebih kering. Nah, kering ini akan memicu gatal. Setelah gatal pasti akan dari bercak merah dan akhirnya jadi eksim lagi gitu. Oke, tapi kalau mandinya air hangat-hangat kuku masih boleh ya dok ya, asalkan tidak terlalu panas gitu ya? Jangan terlalu panas, ya, hangat-hangat kuku atau air biasa. Kalau itu menjadi kebiasaan mandi dengan air hangat, tidak ada efek jangka panjang dok ke kulit dok? Atau boleh dilakukan tapi sesekali aja mandi air hangatnya gitu? Air hangat efeknya pasti kulit akan setelah mandi itu pasti kulit akan menjadi lebih kering. Bisa kita cegah sih sebetulnya dengan mengoleskan pelembab. Setelah mandi, oleskan pelembab atau moisturizer. Oke, jadi kalau bisa setelah mandi air hangat, satu jangan terlalu panas. Kalaupun mandi dengan air hangat, oleskan pelembab atau moisturizer ya, untuk kemudian tidak membuat kulit menjadi lebih kering yang nanti bisa berujung pada eksim ya. Kita doakan tidak terjadi eksim gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Hadi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini sangat membantu sekali, apalagi kalau kita ngomongin eksim, prevalensinya luar biasa tinggi, nomor 1 atau 2 penyakit kulit di Indonesia. Terima kasih sudah berbagi dok. Terima kasih juga untuk dokter yang sudah memberikan banyak sekali informasi positif tentang eksim ini sendiri. Saya sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan salam untuk teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Pagi, terima kasih Mas Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.